Hmm? Kebalik Pak Max, Gimana? kebalik. Yang mau pensiun itu yang mestinya malu, Pak. Oh enggak, Halo. justru yang pensiun itu yang hebat loh, sudah menyelesaikan tugas dan PR-PR-nya. Iya betul. Ayo lanjut ya, lanjut dulu kita ya. Ya, siap, Ini siap. banyak ini banyak agenda, banyak RP-nya banyak bener yang disampaikan tapi saya rasa sih udah keren Eh, lah. saya ketinggalan tadi Pak Imbu. Yang mana Hah? tadi untuk Manado? Yang apa ditekan Pak Imbu? Itu plus 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 bawah, Terus plus bawah ya? bawah. Ya, plus kalau kanan bawah. Ya, di sini ada Bukit Tinggi dengan siapa ini? Pak ini ya. Pak Suhaidi Mungkin di Pak Darmadi Pak. Darmadi, Pak Darmadi. Oke, apa kabar Pak? Nanti di Bukit Tinggi sudah, Pak Suhaidi sudah, kemudian Sultan Taha kasih nama mestinya ini ya. Nah, kita kepengen tahu sebarannya aja. Pak Omek sudah, di sini ada 3 orang, ada Bu siapa aja sih? Oke, Sultan Taha sudah, ada di Maluku, Pak Asar di Ambon, Padang Panjang, Ranai, Bu Regina, Bu Ida, saya sendiri. Oke, siapa yang belum ini? Manado Pak. Itu kayaknya HP-nya nggak ini Pak. Betul, Pakai HP oke. Pak. Satu, dua, Oh, Pak dua. Dira Pakai bisa. laptop bisa Pak Dira. Iya, Oh, Dira. bagi pakai HP satu, tadi. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua lagi siapa ya? Pak Pak Dira. Yang di Ternate? Ternate. Ternate udah. Ternate Oh, udah. sudah ini Pak Asad. Ya, Ambon. Ambon. Ternate nih Pak siapa? Andri. Andre. Pak Sudah Andri. 9, tinggal Pak Pak Andri Dira, udah Mas. tuh. Oh, Sudah 9. Tinggal 9. Pak Dira. Iya, sudah Pakai 9 HP kan. Pak. Karena di Sumatera Barat ada 2, Jakarta. Oh, Mas Imbu ya Jakarta ya. Iya Iya, benar Mas. 2 lagi. 2 lagi Pak Bagus belum ada. Ini ini Pak Andri. Pak Andri ini foto foto update nggak nih? Atau foto dari kamera laptop bukan? Update dari kamera, Pak. Oh kan, fresh ya. Pak Periome gimana fotonya? Tuh ya. Wis, ya benar. Wih, Oke, keren. cakep. Keren, keren. Keren. Oh iya. Nah, ini nggak ada fotonya, ini biru kan ya. Kak Regina suruh foto. Kak Regina. Mana foto-foto? Atau 5 lah ya. Nggak mau. Apalagi satu. Oke, Oke. baik. Bapak Ibu, kita langsung ke agenda. Terima kasih ya atas apa namanya. Walaupun kurang satu, kita kurang dua, kurang satu kita. Kurang dua ya tadi ya. Suara saya bisa terdengar? Ya Jelas, Pak. jelas Pak. Jelas. Ya, Jelas, Pak. ya walaupun kurang 2 orang tadi, mudah-mudahan nanti dapat menyusul. Ya Bapak Ibu, kita dapat apa sih pada hari ini ya? Nah, untuk setelah keseluruhan, tujuan pembelajaran agenda satu yaitu menganalisis substansi nilai-nilai Wasbang, Pancasila, dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja, wujud nyata dari bela negara integritas sehingga apa? Kita mampu mengidentifikasi potensi diri eh, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Wasbang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, TANAS, WASNUS, dan nilai-nilai bela negara. Oh, ini berat banget ini. Ya, makasih. Berat banget. Sama Oke, surat tugas saya. Ya. halo, ada yang bocor kayaknya? Pak Andri, Bapak bocor. Oh iya, Pengamannya kurang dipakai, Pak. Andri. Ya, saya mute dulu ya. Baik, Bapak Ibu. Bentar. Ya, ini outline kita secara keseluruhan agenda satu. Saya jelaskan dulu secara keseluruhan bagaimana. Nah, dari rangkaian pelatihan PKA ini dari tanggal 26 April kemarin apa nama self learning atau belajar mandiri ya. 1 hari kalau agenda satu itu kalau nggak salah di tanggal 28 April ya hari ketiga biasanya. Itu ada esai yang Bapak Ibu nanti akan paparkan di sini. Esainya di 2 hari. Esai di hari pertama ini dan hari hari Senin besok. Jadi nanti memaparkan lima lima orang 1 hari atau 4 dulu deh karena ini hari Jumat. Nah besok enam esai Bapak Ibu kita paparkan di hari Senin. Nah nanti selain esai itu ada tugas. Nah tugasnya itu yang pertama analisis isu instansi. Ada yang merah itu adalah tugas individu. Yang hijau itu adalah tugas
kelompok. Gampang kok tugasnya, tenang aja. Kemudian apa namanya? Kita nanti akan sharing tentang self learning ya. Hari pertama, di hari kedua paparan esai lanjutan yang kemarin gitu. Nanti satu persatu kita paparan. Nah, nanti kita akan ketemu di klasikal yaitu tanggal 6 Juni kalau nggak salah di jadwal. Nanti coba dicek di kalender di bawah itu. Nanti kita akan paparan tugas-tugas yang di bawah ini, tugas-tugas apa namanya asinkronus, baik yang merah atau yang hijau, ya, yang merah yang hijau ini paparan semua. Kemudian nanti ada semacam permainan apa ya, permainan tim lah gitu. Nah, kalau memungkinkan kita nanti kalau bisa kita buat artikel daripada tugas-tugas ini, ya kalau memungkinkan. Nanti terserah pengampunya modelnya seperti apa yang mengampu nanti kalau nggak salah Pak Agus dengan Pak Nur Hidayat kalau nggak salah ya, untuk klasikalnya, untuk PKA-nya. Baik, kita lanjut ya. Nah, di hari pertama ini pertama kita akan sharing tentang self learning. Kemudian saya minta nanti perwakilan 2 orang, salah dua ya, bukan salah satu, 2 orang. Kira-kira belajar apa aja di self learning. Kemudian ada pengayaan materi, paparan esai, dan terakhir penugasan, penjelasan tugas. Baik, Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, saya minta eh, Bapak Ibu salah satu dari Bapak Ibu untuk menjelaskan apa sih yang Bapak Ibu dapat dari self learning ya, dari sharing self learning. Baik, saya minta kesediaannya salah satu dari mungkin Mac aja deh. Ya, saya minta kalau kalau bersedia. Silakan. Self learning kemarin belajar apa aja? Silakan. Kalau boleh jujur sih Mas, sebenarnya membaca-baca cuman sekilas. Jadi Jelas kalau gitu ya. dibilang self learning itu karena memang seperti tadi hambatannya kalau kita posisinya seperti ini, jadi tetap katanya dibebas tugaskan pun tidak memungkinkan 100% gitu kan. Jadi memang kalau untuk topik kali ini, jujur saya memang belum membaca ininya, tetapi ya berdasarkan pengalaman yang pernah ikut PKP kemarin, memang Mm-mm. bela negara Modulnya itu sama. ya modulnya sama. Nah, kalau dibilang wawasan Nusantara, bela negara, terus cinta ini cinta NKRI apa segala, memang saya ngalamin di sini bagaimana kita harus mencoba memberikan sesuatu untuk wilayah terdepan terluar. Kalau dibilang tertinggal enggak, Natuna tidak tertinggal, cuma memang terdepan dan terluar, dan kita posisinya memang harus mempertahankan wilayah kita, dan memang harus kita pahami juga bahwasanya eh, Natuna atau Indonesia itu cukup seksi di mata internasional, makanya Terus, kita juga oke. harus bisa membuat ya kita harus bisa membuat penguatan terhadap wawasan Nusantara, terhadap bagaimana kita mempertahankan NKRI sendiri. Itu aja sih Mas, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi pada dasarnya self learning itu kemarin masuk LMS-nya LAN ya. Pesempet masuk ya. Kalau sekarang kan down ya. Sempat di yang di LMS plan ya, Iya, sempat masuk nggak tidak kemarin? sempat Belum. masuk, Sama sekali. sama sekali tidak sempat Oke, masuk. baik. Berarti yang dipelajari cuma modul yang ada di LMS kita ya. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Omex. Kemudian lanjut, kita makin cepat makin bagus lah ya. Salah satu dari Ibu nih siapa ya? Bu Ida, halo Bu Ida. Siapa? Saya kepengen Bu Ida bicara. Bu Baik, Ida lagi. Ya, silakan Bu Ida. ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, selamat pagi teman-teman semua. Mungkin belum perkenalkan diri ya Pak ya. Saya izin Ya, silakan. perkenalkan diri dulu. Saya Ida Pramurdani dari Subbidang Prediksi Cuaca di BMKG Pusat. Pengalaman saya selama kurang lebih 1 minggu self learning, ya seperti tadi Pak Omek sampaikan bahwa kita banyak limitasinya Pak. Jadi tidak selalu bisa membuka materi yang diberikan oleh Pusdiklat, apalagi membacanya dengan utuh. Tapi bagaimanapun kami coba semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan waktu yang kami punya untuk bisa melihat walaupun sekilas gitu. Nah, dari ketiga esai mungkin yang saya bisa samarikan untuk bisa di-sharing hari ini, barangkali yang paling bisa atau paling apa ya, paling
bisa didalami atau paling mendalam, yaitu terkait dengan yang memang belum pernah saya dapatkan selama ini, yaitu Hmm. ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana kita harus membela negara, mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai insan ASN begitu Pak. Jadi ternyata kita sebagai ASN juga harus atau memiliki peran untuk bela negara walaupun kita tidak memegang senjata, walaupun kita tidak berada di barisan terdepan ketika terjadi bahaya seperti itu. Tapi dengan kemampuan, knowledge yang kita miliki dan kapasitas yang kita miliki, ternyata kita punya kemampuan untuk melakukan itu di sisi yang lain selain tadi bela negara dengan senjata tadi, Pak. Gitu mungkin yang saya pahami dari kurang lebih 1 minggu ini, Pak. Udah luar biasa. Berarti sudah paham ya bahwa bela negara itu berjuang di sektornya masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing. Begitu Wida ya? Iya, siap, Pak. Gitu. Baik, mohon maaf tadi apa namanya, saya belum memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing karena nanti ada sesi dinamika kelompok ya. Di kelas juga nanti kita ketemu. Jadi waktunya juga mepet. Tadi belum apa-apa. Tadi saya memikirkan langsung pikiran saya langsung, oh Indonesia Timur mau Jumatan, Indonesia Timur. Kalau ngajar Jumat tuh kayaknya udah, aduh, mikirin yang di sana gitu, yang di timur. Baik, terima kasih Bu Ida. Oke, kita langsung aja ya, tanpa mengurangi esensi. Jadi menurut saya kalau untuk bela negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 harusnya sudah final. Jadi nanti akan saya buatkan sebuah soal lah katakanlah gitu dalam bentuk word wall apa Kahoot segala macam, nanti Bapak Ibu bisa kalau orang mau tes apa polisi atau masuk TNI atau masuk PNS itu kan biasanya mempelajari psikotes dan segala macam akademis, nanti Bapak Ibu tinggal klik-klik aja, jadi kalau nanti ada soalnya bisa tahu itu jawabannya apa gitu, harusnya sudah final saya yakin kalau teori. Nah yang susah dari agenda 1 ini bagaimana internalisasinya gitu, karena ini adalah abstrak dan bagaimana intinya bisa terinternalisasi. Jadi bukan bukan hanya sekedar narasi gitu, bukan hanya sekedar apa sih kita itu cinta tanah air, apa nilai bela negara segala macam itu ya, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila, bukan hanya dihafal atau diketahui, tapi internalisasinya yang susah. Begitu ya Pak Omega? Internalisasi yang susah dan mungkin dengan tidak kita sadari kita sudah melakukannya bahkan gitu, tapi kita tidak tahu secara pasti ya, mungkin kita tidak tahu secara gamblang seperti apa yang kita lakukan itu sudah termasuk dalam nilai-nilai bela negara. Nah, seperti Bu Ida tadi bahwa kita eh, membela negara atau apa namanya bekerja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing itu juga berjuang untuk memajukan Indonesia, itu berarti membela negara kita gitu ya. Begitu mungkin yang dipahami, kita pahami bersama yang harus kita apa namanya kita serap pertama-tama kita ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Ulang lagi ya. Mohon maaf, kita masuk sini. Terlihat ya? Terlihat sudah ya? Ya, terlihat, Pak. Oke, kita langsung aja. Slide-nya bergerak? Bergerak, ya. Baik, kita ada etika, ada integritas, akuntabilitas yang sering kita dengar, PNS dan akuntabilitas PNS dan kepemimpinan. Ini bagaimana hubungannya? Ya, lanjut ya. Nah, etika, kalau kita bilang etika, etika itu kan nilai atau hukum. Nah, integritas, akuntabilitas bedanya apa dengan etika? Nah, kalau integritas itu prinsip atau komitmen. Nah, ini berdasarkan modul ya. Ini modul dibahas berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, judulnya di atas adalah integritas sebagai kompetensi ASN. Dan undang-undang ASN ini mengamanatkan bahwa seorang PNS harus mempunyai kompetensi integritas di poin berapanya ya. Ada smart ASN yang disebut di situ. Kalau kita bicara etika, integritas, akuntabilitas, kira-kira seperti ini perbedaannya. Kalau etika itu nilai atau hukum lah boleh dikatakan gitu. Integritas itu prinsip, orang yang berprinsip dan berkomit. Bedanya akuntabilitas ya profesional. Gitu. Apa yang kita lakukan itu
profesional, gitu, sesuai dengan profesi. Jadi nggak ada istilahnya, oh itu terukur gitu lah artinya. Profesi, jadi nggak tidak mengutamakan sesuatu pentingan. Jadi semua ada standar pelayanannya. Itu profesional. Kemudian PNS itu berjanji bersumpah untuk melaksanakan semuanya ini. Dan gimana dengan kepemimpinan? Nah, kepemimpinan PNS yang menjadi pemimpin itu nanti kebijakannya itu akan berdampak langsung pada iklim daripada layanan publik. Siapa pemimpinnya, maka iklim layanan publiknya seperti itu kebijakan yang akan dimunculkannya. Makanya dasar etika, integritas, akuntabilitas, apalagi sebagai PNS, pemimpin di dalam PNS ini itu sangat berpengaruh langsung pada iklim layanan publik yang kita hasilkan. Gitu. Artinya Anda sebagai pemimpin itu sangat 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 berpengaruh, berdampak langsung pada iklim layanan publik yang nanti akan dihasilkan di masing-masing instansi. Gitu ya. Kira-kira seperti setuju ya? Ada yang nggak setuju? Nah, saya meringkas modul aja. Silakan kalau ada yang mau langsung memotong diskusi nggak apa-apa ya. Oke. Nah, di sini good leader for good policy. Good leader for a good policy. Ini kok saya kok nggak ngelihat gambar ini ya, videonya ya. Disable mana nih? Show video panel. Oke, sip. Baik, saya lanjut. Nah, di sini ada gambar. Ini saya ngeringkas modul aja. Jadi kalau leader itu katanya hasil SK. Kalau secara umum negara hasil elektoral, hasil pilihan. Ini ada dua bentuk leader. Yang satu yang atas, yang satu yang bawah. Tapi sesungguhnya energi daripada kebijakan publik itu leader itu harus dihasilkan daripada nilai. Gitu. Nah, kalau kebijakan publik itu dihasilkan dari hasil dari kepentingan elektoral, maka yang terjadi yang sekarang ribut. Katanya DPR adalah bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai, katanya seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Ini yang dikeluhkan. Karena hasil sesungguhnya di belakang leader itu adalah sebuah nilai. Nah, nilai-nilai itu yang harus kita, yang tadi itu, harus punya prinsip, punya komit, gitu. Harus profesional. Gitu. Nilai itu, hukum yang ada itu kita harus, prinsip kita pakai. Harus profesional. Ya, ini kita bukan belajar filsafat ya. Kita belajar ini fakta yang terjadi. Gitu. Ini saya ngeringkas modul aja. Mungkin Bapak Ibu malah sudah apa namanya? Sudah praktek, sudah melaksanakan. Nah, saya cuma ngeringkas modul, memfasilitasi Anda dalam hal ini. Nah, ini adalah tuntutan dari Smart ASN. Ya, integritas adalah tuntutan. Punya prinsip gitu. Dalam menjunjung nilai, menjunjung hukum, dalam profesional gitu. Gitu. Kita mungkin benci sama dia, katakanlah seperti itu, manusiawi. Tapi secara pelayanan kita harus profesional, gitu. Ya, nggak boleh membeda-bedakan. Oh itu ini apa namanya? Kita kesel sama dia gitu. Atau kita itu pacar kita senang sama dia. Nah, tapi secara profesional nggak boleh diduluin. Gitu. Kita harus menjunjung tinggi profesionalitas. Gitu. Nah seperti ini, ya. Jadi kebijakan publik yang dihasilkan, berapa macam kebijakan publik ini harusnya dilatar belakangi nilai yang di bawah tadi, gitu. Bukan dilatar belakangi elektoral. Jadi lembaga yang di apa? Yang memilih dia. Jadi nanti bukan jadinya nanti kebijakan dihasilkan itu bukan wakil daripada apa yang mengusung dia, tapi wakil seluruh rakyat. Jadi profesional. Jadi kalau sudah duduk di pemimpin kita harus adil. Nah, keadilan sosial itu adalah mendasari daripada komitmen bangsa, mendasari ideologi. Ya, balik lagi ke ideologi. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau ringkas materi sedikit, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sedikit aja. Ya, kita lihat. Ini mungkin sudah Pak Omek sudah di PKP sudah. Saya ulang di PKP dan PKA bahwa bahasanya kita itu apa namanya? Dibilang negara yang kuat dulu zaman kerajaan, tapi ternyata kita mengalami seperti itu.
sedih ya, sampai badan foto-foto itu badannya udah bentuk tulang semua, udah kayak tengkorak hidup ya. Ini kerja Rodi, ada Romusa, mereka berfoto di kita disuruh ngangkat tangan ya. Bahkan di sebuah daerah ada terjadi pembantaian massal disaksikan oleh orang-orang yang membantai rame-rame karena melawan. Kemudian ada perantaian, orang-orang kita diambil, kemudian di apa? Di diikat gitulah, dikirim ke perkebunan-perkebunan ladang, disuruh bekerja, bahkan mungkin nggak dibayar, cuma dikasih makan dan kalau mau makan juga disediakan bahan makanannya, ya suruh masak sendiri. Dan ini pedih, ya. Di sana juga ada zaman Jepang itu ada sebut eh, perempuan-perempuan kita di alih-alih suruh membela tanah air, tapi ternyata dijadikan pemuas nafsunya tentara Jepang di perbatasan di kiri. Dan ada juga yang disuruh menggali, menggali apa namanya parit yang luas sekali, yang panjang maksudnya. Setelah dia membuat apa tempat persembunyian-persembunyian, contohnya mungkin Pak Suhaidi bisa cerita di Bukit Tinggi ada gua Jepang itu. Nah itu setelah itu disuruh digali, digali kemudian kita lihat sejarah ya, digali kemudian mereka suruh masuk ke parit yang mereka gali ditembak. Jadi kuburan massal untuk merahasiakan ini. Apa mau terulang? Kita banyak loh penduduknya, ya. Kalau kita lihat ya, Indonesia itu wilayahnya secara demografi ini nyata ya. Kita kuat loh dulu. Secara demografi itu luas gitu. Oh, kalau mau perang ya harusnya menang, gitu. Harusnya menang gitu lawan ini. Dan nyatanya pada saat pertama orang orang itu orang penjajah itu masuk ya, ke kita, Portugis masuk, itu ada 7 kerajaan besar, 7 kerajaan besar. Tapi mereka nggak bersatu gitu. Cuma mereka datang cuma dengan 5 orang, kocar kacir Malaka. Malaka langsung dikuasai. Kerajaan Malaka yang apa namanya ada di Indonesia itu kerajaannya. Cuma dia sampai ke Malaysia juga wilayahnya. Lima, lima kapal besar isinya 500 orang jatuh kerajaan Malaka. Nah Demak waktu itu ngirim bala bantuan ke sana, tapi gagal juga. Ya, yang cerita Pangeran Sabrang Lor itu ya perang dengan Portugis. Apalagi zaman Gajah Mada di Sriwijaya kalau kita lihat, wah kuat sekali kita. Nah ini pecahan-pecahan ini. Kenapa bisa bisa dikuasai gitu pada saat itu? Karena apa? Mereka apa namanya pakai politik ini adu domba. Kalau Portugis masih nggak seberapa nih Belanda ini yang paling luar biasa, paling jago adu domba. Ya Pak Omek ya, mecah belah dan mereka berhasil ternyata. Tengku sama Teku Aceh yang begitu kuat, yang terakhir dikuasai Indonesia. Dia adu domba. Ya Batak Toba, Mandailing, kaum adat dan kaum Padri di sana di Padang. Dia adu domba. Ya, nah ini apa kan maksudnya kita eh, belajar sejarah ini supaya ini jangan terulang lagi. Diadu domba dengan versi yang berbeda, tentunya dengan zaman yang berbeda, Bapak Ibu ya. Nah akhirnya kita dijajah dan ujungnya nanti kembali ke sana lagi ke penjajahan seperti itu. Ya, nah ini ada foto Christian Snoghorgrunju. Beliau ini adalah mata-mata kerajaan Belanda yang berhasil dan sangat-sangat berhasil memecah belah masyarakat Aceh dengan Teku dan Tekunya. Jadi artinya wawasan kebangsaan yang harus kita pelajari ini ternyata belum cukup Bapak Ibu. Belum cukup untuk apa ya? Orang itu mencintai negaranya, ya. Belum cukup. Ternyata wawasan ini malah diteliti, wawasan tentang Aceh ini malah diteliti untuk memecah belah rakyat Aceh. Malah dicari bagaimana caranya supaya bisa dipecah belah dengan wawasan dengan apa yang diketahui bukan jadi mengetahui untuk menghancurkan mendekati untuk menghancurkan seperti tadi David Emperor Belanda Belanda mendekati kaum yang lemah di antara 2 kerajaan yang sedang berperang kemudian pura-pura dibantu ketika perang
hancur dua-duanya, akhirnya dua-duanya dikuasai. Seperti itu politik Belanda. Ya, nah, sampai terakhir ketika perang yang besar, kita kita kan belajar sejarah dikit ya. Ketika perang yang besar, perang Jawa, perang Diponegoro dan perang Padri di di Bukit Tinggi sana, di Padang sana berakhir, itu Belanda yang kehabisan modal, istilahnya, kehabisan uang untuk menghadapi itu, mulai apa namanya menetapkan kultur stelsel, dan itu sudah nggak ada lagi, udah nggak ada lagi perlawanan, perlawanan kecil-kecil lah, itu masuk ke zaman Belanda normal. Nah, kita diatur seperti demikian, muncullah undang-undang yang aneh-aneh. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mengeruk, mengeruk, mengeruk hasil bumi Indonesia. Sampai bilang katanya kalau diibaratkan ular naga itu mulutnya di Indonesia, ekornya di Belanda sana. Nah, namun atas berkat rahmat Tuhan lagi, bahwa tahun 1900 ada politik etis atau balas budi. Dan muncullah mulai orang-orang pribumi dididik, bahkan disekolahkan di luar negeri. Jadi tahu, oh kita ini dijajah seperti ini karena apa? Karena kita nggak bersatu, dulunya dipecah belah. Gitu. Ini sampai orang-orang ini nggak tahu kalau dia itu dulunya sempat punya kejayaan, sempat mandiri, sempat berjaya gitu. Mereka sampai menjadi tentaranya Belanda. Jadi ibaratnya seperti kita sekarang melamar jadi TNI, melamar jadi PNS, bahkan bahkan orang-orang yang dididik di politik etis ini, Bung Karno, Bung Hatta dan segala macam itu ada dipersiapkan untuk menjadi PNS-PNS-nya Belanda. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Apa maksudnya ini diberikan supaya kita sadar bahwasanya apalagi menghadapi tahun politik ini ya, menghadapi tahun politik yang begitu bakalan panas gitu ya. Artinya semuanya tujuannya sebetulnya baik ya. Segala kebijakan dinilai dengan, jadi jangan sampai kita saling menghujat pendukungnya beberapa calon kandidat presiden. Kalau saya melihatnya jangan-jangan mereka kita dibuat seperti berantem istilahnya. Gontok-gontokan di bawah, jangan-jangan mereka duduk bareng bagi-bagi proyek di sana di atas. Apa iya ya? Jadi ibaratnya saya sering bicara, Anda berotot-otot istilahnya berantem semuanya, bahkan di suatu tempat katakanlah saya waktu itu sampai di tempat cukur gitu. Kita ngobrol, mereka sudah mulai membicarakan siapa pilihan mereka nanti. Mereka saling apa namanya? Saling berargumen gitu. Terus satu satu pro ini, satu pro itu. Apalagi tahun depan, kita nggak tahu nanti. Nah, PNS bagaimana gitu. Sampai saya berpikir gitu. Kalaupun itu bertujuannya untuk kebaikan, seharusnya kan tidak perlu seperti itu. Atau saya malah justru curiga bahwa nanti orang-orang itu memang membuat seperti itu, tapi ternyata di atasnya mereka bagi-bagi kue gitu, duduk bareng gitu, nggak gontok-gontokan. Kita aja ketipu sebagai rakyat. Nah, itu jangan sampai, ya, jangan sampai. Apalagi dimasukin kepentingan-kepentingan seperti itu, kita harus berpikir rasional untuk apa gitu kalau gitu. Nanti apa yang kita bangun itu sudah hancur, hancur lagi. Baik Bapak Ibu, nah ini yang sejarah kita yang paling memalukan ini, ya, PKI. Pada saat itu setelah merdeka, itu kita sedang menghadapi agresi militer Belanda. Di agresi militer ini kenapa ini keluar hilang ya? Versus. Oke, ini maksudnya versus S ini ya. Jadi agresi militer ini sedang kita hadapi dengan perjanjian-perjanjian dengan Belanda, Linggarjati, Mental, kemudian Renville, sampai di apa namanya, kita diintimidasi. Orang yang mau perjanjian yang apa namanya, wakil-wakil kita tuh diangkut di kapal perangnya Amerika namanya USS Renville. Dikira kita nggak berani ngomong, gitu. Takut diceburin, gitu. Takut diceburin di laut. Gitu. Ternyata enggak, kita ngomong. Dan malah sebetulnya ujung-ujungnya ngerugikan kita. Karena kita ngadu ke PBB gitu ya. Ngadu ke PBB. Bahwa kita ini dizolimi gitu. Kita udah merdeka, udah dinyatakan merdeka, tapi mereka masih agresi. Agresi satu, agresi dua.
dan terakhir di konferensi meja bundar. Dan ujung-ujungnya Indonesia dipecah menjadi RIS. Nah, di tengah-tengah itu kita sedang berusaha untuk mengembalikan kedaulatan kita. Ini PKI berontak tahun 1948, ya, dengan propaganda fitnah, ya. Dia memfitnah bahwa mereka yang dizolimi karena ada beberapa, kalau dulu kan aparat TNI ini kan boleh berpartai. Ada sebagian, apa, dengan cara apa mereka? Ya dengan kemiskinan ini, dengan orang yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Isu-isu ini selalu dibangun. Disinilah celah timbulnya apa namanya partai. Jadi biasa apa namanya di belakang isu-isu ini, gitu. Nah kalau ada film apa tuh, apa yang copet itu, ah, film apa saya lupa. Apa Pak Omek, film yang ini, yang di Bandung itu, copet di Bandung. Apa namanya itu? Siapa yang tahu itu? Mungkin saya suka nonton cuma lupa saya judulnya. Nah, ini katanya kalau mau jadi copet ada syaratnya dua. Satu, miskin, yang kedua lemah iman. Nah, ini mungkin sama ini. Cuma bedanya dia dikursusin mau jadi akademi copet, kalau ini apa namanya? di di direkrut supaya dia tidak beragama. Bahkan tokohnya, musuh sendiri itu adalah anak kiai, orang Kediri. Ini bahaya Bapak Ibu. Ujung-ujung mereka tujuannya apa? Pada saat kita lagi membangun negara, kurang dana, mereka menawarkan solusi. Bagaimana? Nah, itu dengan apa namanya? Menguasai objek-objek vital, ya. Objek-objek vital bekas Belanda dulu. Bahkan orang-orang kaya dengan apa? Dengan mempropagandakan bahwa ini komunal, ini sosialis, harus bersama, harus sama-sama, gitu. Jadi nggak boleh ada orang kaya diambil hartanya, gitu. Karena diambil hartanya. Bahkan yang lucunya merembet ke agama, gitu. Orang-orang yang beragama, orang yang lagi apa, mengerjakan ibadah diculik, dibunuh. Dan ciri-cirinya pasti satu, dia membuat lubang, kemudian lubang itu diisi orang-orang yang dibantai. Ini memalukan. Ini jangan sampai terulang, ya. Kita nggak tahu. Dan waktu itu mereka sempat ngeracunin juga dengan alasan ini rakyat yang mau. Untungnya sampai sekarang sudah eh, belum dirubah bahwa Partai Komunis itu dilarang karena kita adalah orang yang berketuhanan. Itu dasar ideologi kita ada Tuhan, kita sepakat, kita bertuhan, bukan orang komunis. Ya, ini cuma selalu properti ini yang jadi isu untuk mereka apa namanya kaitkan untuk memfitnah, untuk mempropaganda daripada ini. Tahun 65 ini berulang lagi, ya, berulang lagi. Nah, Bung Karno waktu itu sibuk menghadapi beberapa itu dan kita terjebak dalam masalah ekonomi, ya, sampai ada sharing, kemudian mereka menawarkan solusi dan waktu itu malah sempat mereka menjadi partai terbesar dan akhirnya apa namanya terjebak kena Sakom. Nah, setelah terjebak kena Sakom, mereka mulai bertingkah bikin angkatan kelima, buruh tani dipersenjatai dan akhirnya seperti ini. Nah ini sejarah PKI juga harus waspada kita, Bapak Ibu semuanya, ya. Ini kalau kita lihat sejarah, kita nggak intinya seperti ini, ya. Nah apalagi sekarang ditambah lagi masalah-masalah tentang korupsi, ya, yang udah di mana aja terjadi korupsi, di segi apapun, manipulasi, korupsi semua, ya. Bahkan banyak sekali yang sampai seorang jenderal punya bisnis apa namanya judi online, ada lagi solar ilegal dan segala macam, yang tindak pidana pencucian uang yang baru-baru dan segala macam ini masalah kalau digambarkan dan bahkan eh, siapa yang dulu tahun kapan itu ada Gusmuh kalau nggak salah, Gusmus atau Gusmuh, eh,
itu sempat membaca puisi yang judulnya Membaca Indonesia. Silakan cari di YouTube. Dan ini nggak berubah ternyata. Masih seperti ini Indonesia. Belum lagi diterjang dari beberapa apa istilahnya eh, be- apa memang ada aktor dari luar yang untuk memang menumbangkan Indonesia. Begitu. Ingin ngacak-ngacak, ingin menguasai, gitu kan istilahnya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya katakan ini? Kita pernah menjadi negara besar, cuma kita hancur karena tidak bersatu. Dan jangan sampai kita mengalami sesuatu itu menjadi nol lagi. Apa yang kita bangun, apa yang kita bina menjadi hancur berantakan dan kita terpuruk walaupun tidak diserang. Hancur tidak diperangi seperti Ukraina, tapi hancur karena kita terpecah belah. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat tujuan nasional supaya gampang itu kalau tujuan nasional itu ada 4. Kalau bahasa gaulnya itu aman, pinter, gaul, dan punya. Kalau bahasa anak sekarang. Aman itu melindungi ya, ada di Undang-Undang Dasar di pembukaan. Pinter mencerdaskan kehidupan bangsa, gaul itu ikut serta dalam ketertiban dunia. Punya itu berarti apa itu? Memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau cita-citanya apa? Cita-citanya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu kira-kira. Ya, Anda harus tahu ini. Nanti nanti kita kita eh, apa namanya? Kita ringkas. Baik, sekarang saya minta tugas kita sedikit aja karena kita cuma 2 JP. Kita sekarang paparan esai. Kira-kira pertama siapa yang mau paparan? Silakan. Kanggo silakan. Kita kalau bisa sekarang 5 orang, tapi kalau nggak bisa kita 4 orang aja. Silakan. Apa mungkin dari nomor 1 kelompok ini aja? Pak siapa ya? Andri ya? Pak Andri? Ya, Pak Pak. Andri bagaimana Pak Andri? Bisa dengar? Ya, ya, Pak. Ya, agak kurang kencang ya suaranya. Kurang kencang, Pak. Ya, bentar, bentar. Oh, ini saya. Oke. Pak Andri kira-kira bisa paparan esainya dipaparkan tentang apa? Silakan dipaparkan. Yang Oh, lainnya nanti berurut aja, Pak. Habis Pak Andri siapa? esai yang pertama itu, Pak ya. Yang di itu. Jadi kita nanti sama-sama lihat esainya seperti apa. Anda paparan aja. Nanti kita apa namanya? Kita bahas di klasikal. Gitu. Silakan biar teman-teman sama-sama tahu. Silakan. Izin Pak Embo sebelum lanjut, Ya, ini untuk Maluku ini sudah harus sholat Jumat ini Pak, gimana Pak? Udah dua Bapak kali. Jumatan ya, Pak ya? Iya Pak, Oke, silakan Pak. Nggak apa-apa. Oke, ya, ya silakan izin Pak. Pak, Silakan. saya lihat sementara Pak. Baik, baik. Pak, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Cuma kurang gede ya. Kurang gede, Pak. Ya, kalau saya sih. eh, Nah, oke. Bisa gitu nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Ini, Pak ya. Lihat. Ini kepotong. Kepotong nggak full. Ya, udah gitu aja. Silakan Pak Andri. Ya. Saya mencoba dari EVA yang pertama. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Andri Wijaya Bidang. Saya bekerja atau menjadi pimpinan di Kepala Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate. Izin saya membuat tugas esai yaitu dengan judul kasus penyuapan dan gratifikasi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia. Sebenarnya kasus ini banyak sekali, cuma saya melihat dari membaca sekilas dari tugas-tugas esai paparan wawasan wawasan Nusantara ya sama bela negara. Ya, saya coba berikan esainya yaitu sebenarnya tujuan cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Nah, kadang-kadang kita juga melihat bahwa untuk mencapai tujuan kesejahteraan itu pastinya ada AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Salah satunya adalah bentuknya adalah korupsi. Nah, sebenarnya untuk undang-undangnya tersebut semua itu sudah sangat jelas sekali, sudah lengkap sekali, tetapi eh, ada memang kalau ada kesempatan pasti ada jalan. Nah, terakhir untuk kasus penyuapan gratifikasi ini sebenarnya eh, menurut saya ini bergantung dari si pejabat itu sendiri memiliki komitmen atau integritas tadi ya yang disampaikan oleh Pak Imbu, bahwa dia benar-benar bahwa memproteksi dirinya terhadap penyuapan. Nah, penyuapan ini atau gratifikasi ini ternyata saya kemarin baru tahu juga kalau ada perbedaan. Kalau dari penyuapan sendiri eh, bahwa ada semacam perjanjian ya, ada imbal balik ya, sedangkan gratifikasi itu sebenarnya tidak ada eh, perjanjian di dalamnya. Jadi eh, hal-hal ini yang sebenarnya pimpinan juga banyak yang belum mengetahui apa itu. Jadi saya mencoba memberikan insight. Nah, ternyata saya mendapatkan data dari KPK bahwa sejak tahun 2004 sampai 2022 kasus yang paling banyak ini adalah penyuapan dan gratifikasi, di mana selama periode itu 18 tahun itu terdapat 22 gubernur yang sudah tertangkap OTT dan 148 bupati atau wali kota yang terjerat kasus ini. Dan ini belum lagi ditambah dengan catatan dari kejaksaan maupun kepolisian itu sampai 253 kepala daerah. Ini saya dapat dari sumber antikorupsi.org. Nah, adanya kasus suap dan gratifikasi ini sangat dapat berdampak buruk, yang menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan masyarakat. Contohnya seperti kasus suap pemberian izin lahan tambang. Kalau kita ingat Gubernur Sulawesi Tenggara waktu itu memberikan izin begitu dahsyatnya memberikan izin lahan untuk mengambil seluruh tanah. Itu namanya waktu itu saya ingat masih di Kendari ada pemberian izin pertambangan di mana pihak investor itu boleh mengambil semua tanahnya. Jadi tidak ada proses hilirisasi atau memecah dari unsur-unsur itu. Jadi semua mau ambil nikelnya, mau ambil timahnya, mau ambil tembaganya, ada semua diambil di situ. Dan praktek ini berjalan cukup lama sekali, dan terjadi kasus suap menyuap di situ, dan terjaring tangkap tangan. Waktu itu gubernurnya adalah Gubernur Nur Alam. Nah, itu sudah diproses secara hukum. Dan ini sebenarnya bukan di Sulawesi Tenggara saja, tetapi banyak juga di daerah-daerah lain yang pada waktu itu memang kasus perizinan atau suap dan gratifikasi ini sangat marak sekali. Masalahnya yang saya gali ternyata itu satu, ada indikasi bahwa memang pertama ya suatu daerah itu atau lembaga bisa juga membutuhkan dana yang untuk tanda kutip itu menyuap anggota DPR untuk memuluskan penentuan anggaran belanja, dan itu sangat
sangat miris sekali ya. Walaupun memang saya mendengar bahwa BMKG itu masih dikatakan normal ya, tidak ada seperti itu. Tetapi kalau saya dengar dari kementerian lain maupun dari pemerintah daerah lain itu masih ada praktek-praktek seperti itu dan sangat rawan. Karena memang saya baca juga sebenarnya DPR atau DPRD ini tadinya fungsinya adalah legislatif atau mengawasi, tetapi juga masuk dalam fungsi eh, penganggaran ya, penentuan anggaran. Jadi ini yang jadi sangat rawan. Yang kedua, pola pemilihan umum kepala daerah. Ya, ini yang sangat pasti kita semua tahu bahwa untuk maju menjadi kepala daerah itu tidak memerlukan biaya yang murah, tetapi sangat mahal sekali. Bahkan ada sudah biasa saling ngobrol. Kalau saya teman-teman dari partai politik, saya sering ngobrol juga. Mereka biasa kepala desa saja sudah berani ratusan juta atau hampir 1 M gitu ya. Saya juga kurang paham ya. Itu baru desa terkecil, apalagi kepala daerah. Nah, ini yang mereka membutuhkan biaya yang cukup luar biasa ya. Untuk mendapatkan biaya ini otomatis ya para pejabat kepala daerah nggak mau rugi juga. Jadi mereka ada alasan untuk itu. Kemudian yang ketiga ada implementasi sistem desentralisasi, artinya tadinya semuanya dari pusat, penentuan eh, apa eh, pejabat itu semua dari pusat. Sekarang yang tidak memerlukan biaya sekarang harus memerlukan biaya seperti pemilihan umum langsung. Nah, ini yang butuh sangat sistem dari sistem tersebut. Kemudian ada juga instrumen hukum dan pengelolaan keuangan yang beragam. Jadi dari sistemnya sendiri, undang-undangnya tersebut yang mereka buat, undang-undang daerah, sering menjadi multitafsir sehingga mereka bisa menggunakan berbagai pasal-pasal tanda kutip pasal-pasal karet yang untuk melindungi tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Ya. Yang kelima, ini biasanya ada biaya siluman dalam pelaksanaan proyek, dan mereka biasanya juga melakukan proyek itu sebelum terjadi apa lagi namanya kegiatan eh, pengadaan barang dan jasa. Mungkin yang saya ada 5 faktor tersebut. Mungkin ada juga tambahan, silakan. Tetapi yang saya dapatkan seperti itu. Solusi yang saya dapatkan ya, mungkin saya tawarkan adalah satu, pemilihan umum kepala daerah dapat dilakukan sederhana, artinya semua kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah difasilitasi oleh negara dan waktunya sudah ditentukan. Artinya tidak boleh lagi ada kampanye-kampanye yang menggunakan dana pribadi atau sponsorship. Biasanya kalau kita lihat di kampanye-kampanye itu biasa ada yang mengundang artis ya, semestinya tidak diperbolehkan. Jadi sudah ya hanya khusus eh, milik pemerintah saja yang mereka lakukan kampanye. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan terutama pelayanan publik. Nah, ini juga sifatnya akuntabilitas ya tadi yang disampaikan, kemudian transparan, kemudian mungkin di sini masuk juga memperbaiki manajemen penganggarannya, pengadaan barang jasanya, kemudian juga memperkuat ya, salah tulis ini Pak, memperkuat komitmen anti korupsi dan melakukan reformasi birokrasi. Peran dari kepimpinan atau seorang pemimpin yaitu memperkuat kebijakan, bukan malah melemahkan kebijakan tersebut, dan menjadi pihak yang paling terdepan dalam menjalankan komitmen anti korupsi. Kesimpulan, kepala daerah memiliki potensi besar dan dalam melakukan tindakan kasus suap menyuap dan gratifikasi. Oleh karena itu,
upaya tindakan preventif dapat dilakukan dan dibutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daerah. Saran perlu peningkatan teknologi digital di pemerintah daerah dalam menunjang pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Mungkin demikian. Sekian dari saya, Pak Imbu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wah, baik, good, luar biasa. Sebetulnya banyak kalau kita kasih applause dulu ya secara digital. Oke, baik Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi sudah cukup komprehensif, sudah detail gitu. Ada pertanyaan mungkin di benak Bapak Ibu, tapi karena waktunya kita skip dulu, kita tahan sampai sini. Jadi kita jadi tahu secara detail bagaimana Pak Andri membuat esai. Mungkin ada semua di LMS, Anda bisa lihat, baca, tapi kan nggak detail kalau nggak diomongin ya Pak. Ya, artinya pertanyaan saya juga mikir begini, tadinya mau nanya kan, cuma nanti dipanjang urusannya karena eh, kita cuma 2 JP dan kita harus lihat satu. Nanti di klasikal aja kita selesaikan. Artinya satu aja yang harus saya apa eh, ungkapkan di sini, mungkin kenapa sih orang mau jadi kepala desa katakanlah gitu sampai ngeluar 1 miliar kalau dia nggak dapat lebih dari itu. Betul ya Pak ya? Nggak usah dijawab, Pak. Iya atau tidak? Bisa dapat lebih dari itu nggak kira-kira? Saya kurang tahu, saya belum jadi kepala desa. Oke, oke. Baik, terima kasih. Applause buat Pak Adri. Baik, selanjutnya saya mohon kesediaannya untuk Pak Darmadi mungkin. Yang di GAW yang lebih barat. Pak Darmadi 5 menit boleh Pak? Pak Darmadi? Baik Pak, terima kasih Pak Ibu 5 menit atas aja ya Pak ya? waktunya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Baik, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Mungkin salam kenal dulu dari saya. Izin perkenalkan diri dulu, Pak. Saya Darmadi, Pak. Sekarang bertugas di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kota Tabang. Mungkin lebih dikenal itu Stasiun GAW Bukit Kota Tabang. Dan kami satu provinsi dengan Pak Swadi, Pak. Kebetulan beliau apa namanya itu stasiun koordinator di kami, Pak. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen. Pak, izin Pak. Boleh tahu Pak, Pak, Bapak asli Padang atau Jawa? Namanya Darmadi, sorry. siap Pak. Izin Pak, saya asli Padang, Pak. Oh, tapi namanya Darmadi ya? Mungkin itu suatu trik-trik dulu mungkin Pak bagi orang tua kami, Pak. Logatnya udah Padang banget, tapi kok namanya Darmadi. Siap Pak. Baik, baik. Baik, lanjut Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen dari tugas esai agenda 1 kami. Ini kami kasih judul aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan unit kerja melalui pemahaman Pancasila secara benar dan akan meningkatkan keberhasilan dalam kepemimpinan. Mungkin di sini sebagai pendahuluan dapat kami sampaikan sebenarnya implementasi terhadap nilai Pancasila belakang ini eh, cukup terganggu atau mengalami kemunduran di lingkungan, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan unit kerja, dan begitu juga bagi kalangan ASN sendiri. Sini kalau kita baca dari referensi-referensi yang ada, sebenarnya setiap pemimpin tersebut sebenarnya telah diamanahkan untuk dapat memiliki kepercayaan yang sangat kuat dan berpeluang untuk menggelorakan kembali kejayaan Pancasila di tengah unit organisasi yang dipimpinnya. Karena tanpa adanya peran dari pemimpin tersebut, mustahil Pancasila akan kembali menjadi berjaya dan akan kembali menjadi tuntunan, pandangan, falsafah, dan ideologi dari semua kalangan organisasi tersebut. Terus kami lanjut ke analisis masalah. Di sini sekarang banyak kita dapati maraknya penolakan sosialisasi nilai Pancasila. Sebagai contoh, mungkin di sekarang ini tidak cukup sedikit atau bahkan tidak ada lagi pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila di bangku pendidikan. Mungkin sebagai contoh kayak pelajaran P4 itu kita tidak dapat lagi.
Terus nilai-nilai Pancasila ini terpengaruh juga dengan pengaruh kuatnya pengaruh global yang masuk ke negara kita. Contohnya budaya Barat eh, yang masuk ke negara kita dan itu gampang sekali diadaptasi oleh kalangan milenial atau kalangan muda di negara kita sendiri. Terus di sini eh, mungkin saya tidak dapat membacakan satu persatu dari uraian ini. Terus dari tugas ini dapat kami simpulkan bahwa aktualisasi nilai Pancasila melalui pemahaman Pancasila secara benar masih belum maksimal. Bisa dilakukan oleh berbagai lembaga negara yang berkewenangan. Hal ini disebabkan banyak faktor, baik secara internal maupun internal. Semua itu dipengaruhi oleh deretnya arus global yang masuk ke negara kita. Dan juga di sini diperlukan komitmen yang kuat dan tekad yang bulat dari para pemimpin bangsa kita untuk kembali dapat menjayakan nilai-nilai Pancasila di tengah kalangan masyarakat di negara kita ini. Dan sedikit saran dari tugas kami ini, aktualisasi nilai Pancasila uh, ini adalah sangat mendesak untuk segera dilakukan agar PMP nasional menyatakan secara resmi untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila kembali di tengah kalangan organisasi atau lapangan kerja khususnya bagi kita ASN. Terus aktualisasi nilai Pancasila menggunakan metode kearifan budaya lokal yang ada di daerah masing-masing dengan mengedepankan tokoh lokal sebagai sentral figurnya. Mungkin di sini bisa kami jelaskan juga, mungkin kayak pemangku adat atau apa namanya itu pemimpin-pemimpin di lokal daerah itu yang kita harapkan untuk dapat segera mensosialisasikan kembali agar budaya Pancasila ini dapat berjaya lagi di tengah lingkungan masyarakat bangsa dan negara kita ini. Mungkin sekian Pak, sedikit uraian dari kami Pak. Mungkin banyak maaf jika ada salah penyampaian dan kurang lengkap apa yang kami sampaikan. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darmadi. Rancak Bana, gitu ya, betul ya? Terima kasih Pak. Jadi artinya kita tidak membahas begitu dalam, apalagi sampai kasus kok Bapak bisa bilang begitu, gitu kan? Bapak bisa bilang gitu, contohnya seperti apa faktanya? Kan itu kita nggak bahas, nanti kita ke klasikal ya. Faktanya seperti apa? Tentu banyak lagi kasus segala macam. Ini apa nih Pak? Oh ya, kasus segala macam artinya nanti kasus-kasus ini jadi apa namanya? Jadi kita bahas terkait dengan apa? Esai Bapak gitu. Apa terkait dengan pembenturan Pancasila dengan agama, agama tertentu atau kriminalisasi segala macam lah. Nanti ada yang terkait kita bahas di klasikal ya. Bapak harus banyak referensi. Jadi tulisan itu memang faktanya memang terjadi. Faktanya apa dan Bapak harus tahu itu. Ya. Tapi hati-hati kejebak dalam retorika politik. Baik, Baik Pak, terima kasih Pak. terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Darmadi. Oke, selanjutnya saya mohon izin kesediaannya Mbak Ida. Boleh? Esainya yang di barat dulu. Mbak Ida, masih? Baik, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Izin share screen. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Imbu atas kesempatannya. Mohon maaf ini kalau misalnya esai saya tidak sebaik Pak Darmadi maupun Pak Andri karena saya coba mengimplementasikannya di pusat saya Pak. Jadi mungkin spektrumnya tidak terlalu besar seperti teman-teman yang buat. Jadi saya coba melihat dari sisi apa yang saya coba apa yang ada di lingkungan tempat saya bekerja. Jadi saya coba untuk memaparkan untuk self learning untuk agenda kedua yaitu mencoba mengangkat mengenai strategi komunikasi sektor publik dalam kepemimpinan transformasional di lingkungan pusat meteorologi publik saat pandemi COVID-19. Jadi
dari segala tantangan dan hambatan yang ada, menurut saya saat pandemi COVID-19 inilah tantangan dan hambatan yang cukup besar dan cukup memerlukan banyak pemikiran, ide-ide serta gagasan terbaru dan sosok pemimpin yang transformasional juga diperlukan untuk mengambil keputusan bagaimana operasional di BMKG, kemudian layanan yang rutin yang biasa dikerjakan bisa berlanjut atau berlangsung atau tetap diproduksi meskipun pada saat hambatan COVID-19 melanda Indonesia dan dunia pada tahun 2020 sampai dengan awal 2022 kemarin. Kemudian Izin Bu, izin bisa dibesarkan dikit. iya, baik Pak. Ya. Kemudian di sini sesuai dengan contoh format dari Pusdiklat, saya coba di pendahuluan di bab 1, saya coba terangkan mengenai latar belakang, kemudian masalah apa yang bisa muncul dari pembahasan ini, dan yang melatar belakangnya adalah tadi seperti saya sampaikan, hambatan dan kendala pada saat COVID-19 yang membutuhkan pemimpin yang transformasional, kemudian juga membutuhkan perubahan-perubahan serta gagasan-gagasan, sehingga perlu adanya cara-cara baru, kemudian langkah-langkah strategis agar komunikasi publik dapat berjalan lancar, karena BMKG sendiri merupakan organisasi di sektor layanan publik. Kemudian untuk merespons segala tantangan akibat pandemi COVID-19 serta dalam rangka melaksanakan arahan Presiden, maka diperlukan adanya kepemimpinan transformasional dalam membentuk satu strategi komunikasi organisasi sektor publik terbaru yang mengikuti perkembangan teknologi serta mampu beradaptasi. Jadi kunci pentingnya adalah teknologi dan adaptasi. Bagaimana teknologi dan adaptasi ini yang melatar belakangi pemimpin yang transformasional tadi dalam menentukan kebijakannya dalam menghadapi hambatan dan kendala pada saat COVID-19 melanda kemarin. Kemudian ini adalah analisis permasalahannya. Yang pertama adalah layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjadi kurang maksimal akibat pandemi COVID-19 yang menghambat proses layanan baik di BMKG kepada mitra BMKG dan masyarakat, dan sebaliknya juga. Kemudian BMKG dalam hal ini Pusat Meteorologi Publik sebagai organisasi sektor publik yang berkewajiban memberikan layanan informasi meteorologi dituntut untuk bersikap adaptif sesuai dengan perkembangan zaman, terutama pada saat COVID-19. Jadi, dalam menghadapi segala jenis permasalahan tersebut, Pusat Meteorologi Publik beserta pimpinannya, di bawah pimpinannya, kemudian berupaya dengan segera melakukan perubahan-perubahan secara terstruktur, baik dalam hal kegiatan atau aktivitas manajerial dan operasional, serta dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat dan mitra BMKG. Oleh sebab itu, maka pemimpin yang transformasional tadi perlu melakukan sebuah strategi komunikasi publik yang mengusung aksi perubahan, khususnya dalam memberikan layanan informasi cuaca di Pusat Meteorologi Publik. Dan saya coba memberikan contoh beberapa di sini strategi komunikasi publik yang diambil pada saat pandemi COVID-19 di lingkungan Pusat Meteorologi Publik. Yang pertama adalah, ini saya coba mengambil dari unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam strategi komunikasi publik yang ada dalam modul. Yang pertama adalah pendidikan publik atau masyarakat yang semakin meningkat. Ini adalah pertimbangan pertama. Kemudian perubahan yang dilakukan adalah pembuatan konten edukatif yang disebarkan melalui kanal sosial media informasi info BMKG untuk mengedukasi masyarakat terkait ilmu meteorologi, karena sosialisasi kemudian pemberian informasi edukatif tidak bisa lagi dilakukan secara klasikal atau tatap muka. Oleh karenanya kita perlu mengambil strategi yang lebih jitu untuk pada saat COVID-19 tersebut. Jadi kita menggunakan kanal-kanal online, media sosial seperti itu. Contohnya adalah pembuatan program edukatif Weekly Weather Outlook atau WWO. Kemudian pertimbangan strategi komunikasi yang kedua adalah akses terhadap berbagai sumber informasi yang semakin beragam. Contoh yang dilakukan adalah pelaksanaan briefing nasional secara online,
sebagai bentuk dari perubahan strategi komunikasi yang tidak memungkinkan dilakukan dengan cara tatap muka saat pandemi COVID-19. Nah, ini dilakukan dengan melakukan briefing nasional dalam acara cuaca hari ini dalam diskusi online atau cari diskon. Kemudian ini yang terakhir, Pak. Jadi dengan mempertimbangkan kesadaran masyarakat akan hak-hak sipil. Jadi hak-hak sipil itu ada banyak, termasuk juga hak menerima informasi atau ya hak menerima informasi. Jadi sasaran atau bentuk kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan operasional dengan sistem daring atau online di pusat meteorologi publik. Jadi masyarakat tetap menerima informasi meskipun dilakukan secara daring. Kemudian juga hak-hak sipil yang lain adalah keselamatan warga negara. Jadi warga negara ASN BMKG khususnya di Pusat Meteorologi Publik berhak untuk menerima hak-hak sipil berupa keselamatan dengan tetap berada di rumah. Oleh karena itu, maka dilakukan sistem daring untuk operasionalnya. Kemudian, nah ini tadi termasuk di dalamnya adalah kegiatan menyampaikan informasi melalui media elektronik. Ini adalah hak-hak masyarakat, hak-hak memperoleh informasi. Dan contoh konkretnya adalah yang pertama tadi pelaksanaan remote operational mode untuk hak-hak keselamatan sebagai ASN BMKG. Kemudian hak-hak informasi oleh masyarakat sebagai end usernya adalah dengan pelaksanaan wawancara dari rumah baik secara siaran tunda maupun tapping, siaran tunda tapping atau maupun live yang di broadcast di TV-TV nasional. Kemudian diharapkan agar strategi komunikasi sektor publik dalam kepemimpinan transformasional di lingkungan pusat meteorologi publik saat pandemi ini dapat dijadikan contoh sukses, bahkan dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik jika terdapat tantangan baru lainnya di kemudian hari. Dan berikut ini adalah contoh-contoh kegiatannya, Pak. Jadi yang ini adalah kegiatan edukasi atau sosialisasi tadi. Kemudian ini adalah contoh kegiatan briefing nasional dan juga briefing di pusat sendiri, Pak. Kemudian ini adalah dokumentasi pelaksanaan remote operational mode di pusat meteorologi publik yang tadi merupakan hak-hak ASN sebagai warga negara untuk dapat menerima apa ya tadi untuk mendapatkan hak sipilnya berupa keselamatan gitu. Nah, ini masih berlangsung untuk program-program WWO dan juga cari diskon. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada gangguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih plus. Terima kasih. Ini bukan Ida kalau nggak ada tile ini. Sampai gambarnya muncul semua. Oke, terima kasih Bu Ida. Ya, tadi karena waktunya ya sudah jam 11. Jadi saya mungkin 3 orang aja dulu. Yang 7 orang nanti session kedua. Setuju nggak kira-kira gini? Setuju ya? Pak Omek mana Pak Omek? Baik, Pak. Setuju, Pak. Setuju sekali. Iya, oke. Jadi yang 7 nanti Ya, di Pak. di hari Senin ya. Oke, kita kembali ke laptop lagi. Ya, bisa kelihatan? Saya agak cepat dikit. Kalau sudah jam 11. Oke, kelihatan ya? Halo? Belum dijawab? Sudah terlihat? Baik, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut. Kita penjelasan tugas ya. Saya rasa kan slide ini sudah ada di LMS. Mungkin udah ada yang download. Tadi saya lihat Pak Darmadi dengan siapa ya tadi? Pak Asar mungkin Ya, Pak. Kami udah download, Pak. udah download, jadi udah baca mungkin ya. Mungkin saya jelaskan sedikit nanti kalau ada ditanyakan silakan. Jadi ada 2 tugas, tugas individu dan tugas kelompok seperti di outline di awal tadi, di hari pertama dan hari kedua. Karena ini tugasnya saya menjelaskan di hari pertama, saya jelaskan dulu di hari pertama ya. Yang hari kedua jangan ditanya dulu, nanti di hari kedua. Nah, hari pertama ini ada tugas yang dikumpulkan di LMS kita, karena di LMS-nya tidak bisa diakses, belum bisa diakses karena down. Jadi nanti mengidentifikasi tentang isu potensi yang mendukung dan hambatan masalah ancaman implementasi bela negara unit kerja. Jadi artinya nanti kita tadi sebetulnya udah ada beberapa yang mengerjakan ini, cuma tinggal diperdalam aja potensi yang mendukungnya apa, yang menghambat apa, gitu di unit kerjanya, gitu ya. Di unit kerja tadi Mbak Ida sudah
langsung ke unit kerjanya, jadi tinggal tinggal di ini aja, tinggal di apa dimodifikasi aja dikit. Nanti kita upload di situ di LMS itu. Nah, kalau bicara masalah, sebetulnya masalah banyak ya. Ini bisa di-scan nanti. Kalau kalau mau lihat masalah-masalah itu adalah hasil daripada yang lalu-lalu gitu ya. Kalau masalah ada masalah dari pemimpinnya, masalah dari organisasi, masalah dari pribadi orang yang dipimpin itu banyak. Kalau mau mengkaji itu dalam bisa. Tapi kalau mau secara organisasi aja biar nggak kemana-mana gitu ya. Eh, saya lihat ada beberapa tulisan saya baca dikit tapi kan belum dipaparin di sini. Itu ada juga mengangkat hal ini. Nah, itu tinggal tinggal dimodifikasi aja, tinggal di jadi artinya tugas dari esainya itu sama dengan tugas ini gitu. Jadi gampang gitu, tinggal dimodifikasi aja. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu silakan sebelum kita tutup. Oh, kelompok ya, tugas kelompok dulu ya, sebentar ya, tugas kelompok dulu. Tugas kelompok. Oke, ini tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya itu analisis kasus, ya, kasus kepemimpinan. Nah, kasus kepemimpinan ini harus bersifat nasional. Saya contohkan satu aja, ini banyak ya kasus kepemimpinan. Contohnya minyak goreng naik, minyak goreng langka. Nah, ini contohnya. Nggak boleh ini lagi ya, nggak boleh ngangkat ini lagi, ya. Pertanyaannya, kalau kelompoknya berapa? Berarti kalau kelompok ini ada dua kelompok. Kita bikin dari 10 orang ini hanya diupload dua, yaitu kelompok satu dan kelompok dua. Nah, supaya gampang gini aja deh, 1 sampai 5 gitu ya. Itu berurut nggak itu ya kelompok kita? Atau diacak lagi ya nomornya? Siapa di sini? Mbak Ida, berurut nggak kita nomornya? Di kelompok itu, di absennya. Kalau saya bilang dua kelompok 1 sampai 5, apakah itu berarti dari Pak Asar sampai ke siapa? Siapa ya? Maaf, maaf. Sepertinya tidak urut, Pak. Tidak urut ya. Oke, Iya. silakan anu ya, di, di ditentuin aja kelompok satu siapa, kelompok dua siapa. Nanti ditulis di tugasnya itu kelompok satu ini, kelompok dua ini gitu. Itunya ini kasus kepemimpinan nasional. Kita kalau saya sebutin nanti habis Anda mau ngangkat yang mana bingung. Ya, silakan angkat aja kemudian dianalisis gimana rekomendasinya, bagaimana dampaknya. Ini aja tugas kita, satu kelompok, satu kasus, gampang kan? Nah, ini udah kelasnya kalau Anda semua untuk tim 3 ini enteng lah. Tapi ini saya juga berpikir artinya apa? Anda harus menyesuaikan sebagai seorang eselon 3 dalam membahasnya gitu, bukan berarti bagaimana ini sebuah kasus kepemimpinan nasional yang dipandang dari berbagai sudut pandang gitu, dan mungkin eh, dari Anda ini bisa, mungkin diharapkan kita bisa diabadikan dalam sebuah artikel nanti, ya, kita simpan secara digital di apa, di tempat tertentu gitu ya, atau di media pusdiklat atau di OGD kan mungkin, atau di jurnal atau segala macam. Nah, mudah-mudahan tugas-tugas ini bisa kita kita digitalisasi gitu. Lahir istilahnya sebuah sebuah narasi yang menjadi masukan bagi Anda semua tentang kasus kepemimpinan nasional yang Anda pilih. Artinya dua kasus dari dua kelompok. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini individunya ini, ya, masalah apa? Saya lihat tadi Mbak Ida sudah masuk ke. Jadi jangan melihat implementasi bela negaranya ya. Tadi sudah bilang Mbak Ida tadi bahwa ternyata kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ada sekarang ini, kita juga berkontribusi dalam bela negara. Jadi bela negara wujudnya itu adalah bukan semata-mata jadi Polri atau TNI yang angkat senjata, tetapi kita eh, apa, berjuang juga di sektor kita masing-masing. Gitu, implementasi bela negara ya nanti ya. Ya, kalau kita bahas terlalu dalam nanti bingung sendiri karena harus pakai survei, artinya oh, nilai cinta tanah air itu apa namanya, kita langkah-langkahnya apa atau indikatornya apa, itu dari indikator itu yang kita sudah lakukan apa, nanti nggak usah serumit itu. Sadar berbangsa dan negara, taat peraturan misalnya indikatornya, sadar berbangsa dan negara, kita sudah melakukan apa, nanti mau bingung sendiri. Jadi secara umum aja ya,
yang apa kita tulis, kira-kira apa di unit kerja. Kemudian kasus kepemimpinan ini kasus nasional, ya. Boleh yang sudah, tapi selain minyak gorengnya saya sebutkan tadi, ya, ambil aja kasus yang lain, terserah apa aja, ya. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Tetapi jangan sampai kasus itu bersifat politik, ya. Artinya ke bawah ke arah politik lah seperti itu, ya kan? Apa ya contohnya ya, yang politik ya. Oke lah, nanti kita bahas selanjutnya. Nanti kita bahas semua di klasikal. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ini terakhir ya, penjelasan kasus. Silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup jelas? Saya nggak dengar suara. Ya cukup Pak. Nanti Cukup. izin Pak, izin. Ya, Nanti ya. nanti tugas dikumpulkan di SBMKG. Betul? Ini waktunya hari Senin Pak ya. Ya, Hari Senin harus jam Senin. 23.59 ya Pak. Ya. Baik Pak. Ya, jadi Terima kasih Pak. keuntungan Anda sudah bisa sounding tugas yang untuk hari kedua itu bisa langsung dibuat, nggak apa-apa kan, udah saya upload kan PPT-nya di di LMS. Silakan nanti sekalian aja diskusinya gitu biar nggak apa namanya nggak makan waktu lama karena tugas kedua ada di sana. Nanti saya untuk apa namanya untuk secara runut nanti tetap akan saya jelaskan di hari Senin untuk tugas kedua. Tapi Anda bisa diskusikan itu sebelumnya. Jadi sarkas sekali gebrak langsung bisa. Sengaja saya sudah upload ya penjelasan tugas dengan PPT itu supaya Anda lebih memudahkan. Jadi jangan menganggap beban, jangan menganggap apa namanya, oh ini Pancasila lah, inilah segala macam, enggak ya. Kita apa namanya internalisasinya itu yang penting. Jangan sampai kita hafal tapi kita nggak tahu. Gitu. Kita tahu tapi kita tidak apa namanya terinternalisasi, ya. Tidak artinya tidak cuma hafalan aja. Satu. Baik, ada pertanyaan? Pak Darmadi? Nggak ada? Cukup? Kami cukup Pak. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kalau tidak ada pertanyaan, Pak Suhaidi, open mic? Enggak ya? Oke. Baik, Pak izin Pak. ya silakan. Jadi ini kelompoknya mungkin untuk Bapak dan Ibu yang lain kelompoknya dibagi aja kali ya karena ini kedua-duanya tugasnya Boleh, silakan. waktu pembuatannya 15 Mei gitu kan. Ya, silakan. Senin Silakan. gitu ya Bapak Ibu. Silakan. Cara adat aja. Iya, nanti kita bagi gitu supaya Baik. memudahkan. Langsung Bu Regina nanti pimpin aja. Ini kan ada dua orang yang belum hadir karena lagi sholat Jumat ya. Nanti silakan nanti dimintakan pendapatnya atau kalau beliau setuju langsung aja dipetakan. Kalau nanti minta pindah tukeran sama siapa silakan aja. Jadi intinya dua hal ini hal-hal yang mudah. Jadi kita nggak kita giring Anda, saya fasilitasi Anda supaya memahami ini dengan senang, dengan bukan dengan wah ini kasus begini dibaca juga malas bacanya gitu ya. Segala macam Pancasila apa segala macam wawasan nggak. Ya dibilang ngerti-ngerti, dibilang nggak bingung gitu mau baca malas gitu. Nanti kita fasilitasi Anda supaya belajar tapi dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Baik Bapak. Izin, Ibu. Ya. Ini Pak Ibu, yang tugas-tugas ini nanti ditaruh di grup atau di ini Pak? Bukan, maksudnya bukan tugasnya, tapi tugasnya ini di capture, taruh di apa? Mungkin dikirim ke masing di grup kelompok satu ini Pak Ibu. Oh, penjelasannya di LMS Pak. Sudah saya upload. Oh, di LMS, oke. Ya, jadi LMS-nya belum buka soalnya kan? LMS pelan. Oke. Coba mulai sekarang buka-buka LMS, kalian udah mulai agenda 1. Kan kemarin udah disimpan semua untuk membackup daripada LMS yang lain. Udah. Ya, jadi nanti di apa tuh di distance learning itu kita ada agenda 1 kelompok 1 di situ. Itu ada tempat pengumpulan tugasnya PPT kita ya. Ada beberapa yang di hide sih. Yang di hide biasanya kepentingan panitia aja. Oke. Ya, nggak bisa kelihatan kalau di peserta, kalau di panitia bisa. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang 7 orang untuk paparan esainya, saya minta hari Senin ya, karena waktu kita Jumat. Jadi saya akhiri sesi ini kalau tidak ada pertanyaan ya.
Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Semangat, tetap semangat. Mudah-mudahan bukan saya tidak mau berkenalan satu persatu. Saya udah pusing duluan kalau udah 2 JP doang ngajar, jadi bingung waktunya Jumat juga. Saya jadi bingung sendiri karena takut menjolimi yang Oh, ibadah. Ya, sebentar Pak Ibu. ya. Asinkronus nanti pada Jumat gimana tuh? Apa kita ngerjain tugas di kantor masing-masing? Kalau yang sebenarnya bebas Pak waktunya, mau kapan Oh, aja. oke, Iya, Bapak siap. ibaratnya mau tengah malam asal kumpul. Kalau kelompok yang ngumpul gitu, hasil kelompok. Kalau sendiri ya sendiri aja. Kan ada Oke, tugas siap. pribadi, ada tugas kelompok toh. Nah, Ya, gitu. siap. Oke, Oke, makasih Pak Ibu. artinya begitu. Jadi tidak sama-sama. Jadi yang sama-sama cuma membahasnya aja. Kalau belajarnya nggak sama-sama, bebas. Baik, eh saya kira cukup. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan untuk sesi ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke main room. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Ibu. kasih, Pak. Ya, silakan kembali ke main room. Ya, sip. Oke. Kalau dalam konteks kepemimpinan Pancasila dan negara, sebenarnya kalau kita sebagai ASN saat ini adalah bagaimana kita dalam bekerja memberikan pelayanan. Karena memang konsepnya kalau saya bilang bela negara dalam hal ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang sehingga membuat masyarakat Kemana ini? Menghilang. Menghilang. menghilang bagaikan badai, ya kan? Nah, ya, masih kelihatan Pak? Sip, lanjut. Ya. Nah, kalau stasiun meteorologi Ranai ini seperti yang Mas Imbu sampaikan tadi, bagaimana tantangan pertamanya itu adalah yang kita hadapin sebenarnya dari eksternal itu cukup kuat dan memang kita berusaha untuk membuat sesuatu itu lebih smooth, lebih baik lagi dan pelayanan kita lebih bisa tersentuh oleh seluruh stakeholder kita baik lapisan dari pemerintahan baik pusat maupun daerah, kemudian juga dari stakeholder kita yaitu masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi MKG kita. Jadi memang saat ini kendalanya yang ada di Stamet Ranai itu memang kita nggak bisa memberikan pelayanan yang maksimal dikarenakan sampai detik ini kita masih berada di wilayah Komplek Auri yang memang secara notabene itu adalah ring satunya Auri sehingga kita tidak bisa berinteraksi langsung bagaimana anak-anak sekolah pengen melihat kita atau belajar langsung melihat alat peralatan BMKG di Ranai Natuna. Jadi memang permasalahan ini sudah lama di kita sampaikan ke pimpinan kita di pusat dan memang sudah diberikan warning untuk menyelesaikan dengan beberapa hal yang harus kita selesaikan terkait sengketa lahan. Nah, sebenarnya sengketa lahan ini saya juga pertama sekali datang tahun 2020 itu saya membaca bahwasannya lahan ini adalah milik kita, milik pemerintahan RI, CQ-nya BMG. Tetapi memang di sertifikatnya mereka itu lahan kita ini sudah dimiliki oleh mereka tanpa ada berita acara hibah atau serah terima atau apapun itu. Dan yang saya dapat kronologis cerita yang dulunya itu sertifikat kita itu ada di tangannya mereka dan agak rancu sebenarnya sertifikat siapa di tangan siapa dan untuk apa. Tapi memang kita nggak bisa bertanya kemana-mana lagi karena memang pada saat itu seinfo yang saya dapat ada pemaksaan, pengambilan paksa yang pada tahun itu di tahun 2006 ada pengambilan paksa dan mereka mengatakan bahwasanya tanah ini adalah milik mereka dan saya sampaikan kronologi BMKG ada itu tahun 77 di Natuna. Pertama itu ada di kota Ranai itu dan kemudian kita tahun 83 itu membeli lahan. Sementara mereka memperluas lahan itu di tahun 92.
Jadi memang sertifikat BMKG itu yang pertama, tetapi tidak ada proses apapun di situ. Sehingga banyak intervensi-intervensi yang memang dialami stasiun meteorologi Ranai. Pertama, kita sering mendapati yang paling utama itu adalah sinyal handphone. Apabila masuk ke kantor kita, jangan pernah harap bisa pakai handphone, jangan pernah berharap bisa ada sinyal Telkomsel, padahal Telkomsel di sini sudah posisi 4G. Nah, kemudian kalau kita melakukan kegiatan itu harus setiap menit harus lapor, ya jadi memang tidak nyaman. Dan pernah kejadian kita menerbangkan rason, tapi dianggap itu adalah drone sampai didatengin. Terus kemudian bakar sampah juga dilarang, harus bisa izin dengan mereka. Karena katanya akan mengganggu kegiatan mereka. Jadi memang banyak faktor-faktor lah. Masyarakat mau masuk aja pun harus izin dan harus pakai pas, pakai ini, pakai itu segala. Dan kita juga sebagai pegawai yang ada di situ juga harus pakai pas. Dan setiap tahunnya harus kita review. Berdasarkan faktor ini, kami bercoba diskusi ke pusat untuk memindahkan lokasi stasiun meteorologi kelas 3 Ranai, menyelesaikan sengketa terkait lahan, terus kemudian kami membuat papan petunjuk dan juga membuat peta lokasi kita yang pada existing saat ini. Dan syukurnya pada tahun 2021 kemarin kita sudah membeli lahan dan 2021, 2022 dan 2023 ini pembangunan gedung kantor Rana yang baru sedang dalam proses dan juga kita pindahkan bukan hanya gedung kantor tetapi juga kita pindahkan juga untuk rumah dinasnya kita. Jadi memang kami di sini juga melakukan mediasi dengan TNI AU walaupun sering intervensi paksa-paksaan banyak ya sampai saya diadukan supaya dipindahkan ya itu semua jadi polemik internal tetapi memang banyak arahan yang membuat kita bisa bermediasi dengan baik pada saat ini. Tetapi harus dipahami juga kami harus hati-hati dengan segala perjanjian-perjanjian kerjasama yang diberikan Auri ke kami karena memang banyak yang merugikan kita sehingga saat ini kami sering mereview kami koordinasi dengan Biro Hukum kita untuk mereview perjanjian apa yang mereka sampaikan ke kita dan kita juga memberikan arahan atau masukan-masukan terkait perjanjian itu. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelayanan onsite meteorologi Ranai memiliki kekurangan berupa keterbatasan akses, ketidaktahuan masyarakat mengenai lokasi stasiun, lokasi tersembunyi dan status tanah yang mengalami sengketa dengan Auri. Jadi memang ini sudah berproses dan kami bisa mudah-mudahan tahun depan kami sudah tidak berada di lingkungan Auri lagi sehingga masyarakat itu bisa lebih dekat ke kita, khususnya para nelayan, petani itu bisa lebih dekat ke kita, dan media massa juga lebih bisa intens ke kita untuk saling sharing informasi. Mungkin itu saja Mas Imbu, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Ya, paparan ini tidak untuk dikomentari Bapak Ibu. Saya yakin nanti kita akan bahas semuanya di klasikal. Terima kasih, kita beri applause untuk Bang Ferry ya. Karena saya yakin lebih dari itu effortnya dari yang dipaparkan, dari yang dituliskan. Kita nanti kita kita tanya nanti di klasikal. Ya, oke. Baik. Selanjutnya Pak Ashar. Pak Ashar, kami persilakan. Mohon maaf Pak, saya untuk yang ini belum sempat saya buat Pak. Kalau yang atau yang esai yang esai yang dari dari agenda 1 Pak Asar. agenda 1 yang agenda e-learning. 1 ya. Ya. Ya, agenda. Siap. Persilakan judulnya apa? Biar kita sama-sama. Saya agenda. Ya, singkat aja ya Pak, 5 menit ya. Ya, sebentar Pak. Share screen-nya mana ini? Saya kok nggak muncul share screen-nya ya? Tanda panah ke atas hijau. Oh ya.
Protein. Ya, dibuka dulu filenya, filenya dibuka dulu, baru dipilih, Pak. Ya, ya. File. Tidak muncul ya. Bisa saya bantu, mungkin dikirim filenya, saya yang share screen. Oh ya, saya Ya, lewat mana? Lewat WA mungkin ke saya. ya, Saya yang share screen. tidak muncul ini. Sebentar. Ya, Ya, kirim ke WA saja. ya nanti saya yang namanya Pak ini belum muncul lagi. ya. Nama Pak Imbu, saya share di grup aja Pak ya. Saya nggak masuk grup kan? Oh di mana ya, saya namanya belum. Saya share di mana ya. Pak Imbu. Pak Asar di Ya. grup 1 saja, nanti Oh ya. kita yang bantuin share. Ya. Anda tahu ini kenapa kok nggak muncul ini? Ya. Di sementara grup. Sudah nggak konsen Pak Asar, sudah konsennya ke Ya santai aja Pak ya, nggak apa-apa ya. Iya. Saya share di grup ini aja. Oke. Sepatu biar cepat. Sudah? Sudah saya share Pak? Sudah, saya belum terima. Atau dari salah satu anggota grup? Di grup Pak Andri tadi. Saya udah share gitu. Pak Andri. Ya. Soalnya namanya Pak Imbu saya belum simpan. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi ke saya atau salah satu teman dari anggota grup yang mau tayang? Grup 1. Udah muncul tuh Pak Andri. Oh iya. Oke. Silakan Pak Ashar. Silakan memaparkan esainya, monggo. Ya, siap. Jadinya enggak. Ini yang share siapa ya? Saya yang share Pak. Oh iya Pak Andri ya. Oke, silakan Ya. Pak. Kok jadinya ketutup saya? Enggak muncul ya? Ya. Udah bisa kelihatan kok Pak. Bapak tinggal ngobrol aja. Iya, Bapak lihat aja yang ada di Zoom Pak. Oh iya. Bapak paparkan judulnya apa, masalahnya apa kira-kira. Ini udah Mas Andri udah share nih, ketua kelasnya udah share nih. Ini kayaknya bisa jadi satu ini ya. Satu tim ini. Kalau nggak ketua kelas dan wakil. Silakan Pak. Pak Asar. Saya ini aja ya, lihat di sini aja. Monggo silakan. Iya. Atau saya bertanya aja. Ya. Boleh, Pak. Yang ini Pak ya, masalah esai yang pertama ya, masalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme Pak ya. Betul. Ya. Terima kasih Pak. Jadi saya mulai dari pendahuluan. Intinya wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah hasrat yang kuat dari kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Ya. Wawasan kebangsaan juga telah mendorong banyak teladan dari tokoh-tokoh kita atau pahlawan-pahlawan kita yang telah memberikan perbaikan-perbaikan pada bangsa kita sekaligus menjadi pondasi aneka karya prestasi semakin membawa bangsa kita ke arah kemajuan di tengah peradaban kemanusiaan. Dari analisis, dari derasnya pengaruh globalisasi mustahil akan merubah pola pikir masyarakat dan paradigma berpikir masyarakat kita. Namun seringkali perkembangan cara berpikir tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang memadai. Sehingga seringkali
bertindak melampaui batas sebagai warga negara. Dengan sikap seperti itu, maka suatu negara tidak mengalami perkembangan yang seharusnya. Oleh karena itu perlu adanya pengimbangan antara wawasan kebangsaan dengan cara perilaku masyarakat terhadap perkembangan. Karena dengan wawasan kebangsaan itulah seorang ASN atau bukan masyarakat umum maupun mampu bertanggung jawab secara besar, namun tetap berpegang teguh pada kepribadian bangsa. Saya lanjutkan pada kesimpulan aja, Pak ya. Siap. Wawasan kebangsaan intinya adalah loyalitas warga terhadap bangsanya. Bentuk loyalitas bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah mengakui bahwa warga negara Indonesia dengan sadar sebagai pendukung cita-cita dan tujuan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia seperti tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. 3, tercapainya kesejahteraan yang adil, lahir batin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan organisasi atau negara yang mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi berbagai persoalan. Melandaskan diri pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, wawasan kebangsaan harus dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan secara terus-menerus. Sekira demikian, Pak, yang saya bisa sedikit menyampaikan. Ya, kita kasih plus sama-sama ya. Ya, saya menangkap walaupun agak belum begitu dalam ya, karena Ya, belum begitu siap. baca. Artinya pengaruh globalisasi ini melunturkan ya wawasan daripada generasi muda, begitu ya Pak ya, wawasan Ya, kebangsaan siap, generasi siap. muda. Ya. Baik, terima kasih Pak Asyar Ya, untuk terima kasih, Pak. esainya. Semangat Ya. nanti mudah-mudahan di analisis isunya lebih ke UPT ya Pak ya. Ini kan terlalu Ya, siap. oke. Ini Baik, secara terima kasih secara Ya, umum. makasih, Pak. Ya, bagus sekali Pak. Baik, selanjutnya saya minta Pak Suhaidi, boleh Pak Suhaidi? Izin Pak Suhaidi. Mas Imbu, Ya. Mas Imbu jam 7 kurang 5 boleh, jam 8 kurang 5 kita Siap, boleh siap. turun ya. Boleh. Oke, Ya, makasih Mas ya, Imbu. ya, oke. Silakan. Pak Suhaidi boleh, Pak Suhaidi? Ya, Mas Imbu. Ya. Saya buat esainya itu sebentar. Ya, saya coba esainya ini lebih ke global ya, tidak ke UPT, global nasional. Ya. Jadi saya membangun esai bagaimana membangkitkan jiwa patriotisme smart ASN dalam wujud bela negara. Jadi kalau dilihat di sini adalah ASN itu sebenarnya sebagai pilar utama penyelenggara pemerintah. Harus mampu menjadi teladan dan menerapkan nilai-nilai patriotisme dalam bela negara. Masalahnya di sini kita lihat ya, ASN sekarang itu memiliki berbagai macam konflik ya. Konflik di mana kita kemarin masuk pada tahun 2019 ya, terkait dengan politik identitas ya. ASN dibenturkan kepada agama yang tadi Mas Imbu sampaikan, ada milih Al-Quran atau Pancasila, milih Tuhan atau pimpinan dan lain-lain. Maka juga ini menjadi suatu tantangan tersendiri di mana berkaitan dengan keamanan nasional seperti ancaman teroris, cybercrime, radikalisme ya, dan konflik sosial ya. Apalagi kita masuk pada nanti tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi ASN untuk memilih kepemimpinan nasional. Ya, apakah kita tetap melakukan netral? Tentunya nggak mungkin. Kalau dari pandangan saya, posisi netral ASN di mana? Di mana posisinya itu adalah sebagai dia punya hak pilih, tidak seperti TNI kan gitu ya. Nah, dia kalau zaman dulu Orde Baru, maka ASN-nya itu diarahkan kepada partai tertentu. Nah, sekarang kan lebih diberi kebebasan ya, diberi kebebasan
untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Maka dari sini sebenarnya untuk membangun jiwa patriotisme kita punya berbagai masalah. Pertama yaitu kurangnya pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas ASN, ya. Ini terkait dengan smart ASN juga, ya. Dan alhamdulillahnya ya memang ada pelatihan di Klatsar di awal ASN, terus kemudian pelatihan-pelatihan pimpinan ya. Nah, ini perlu dikuatkan lagi bagaimana membangun jiwa patriotisme bagi ASN-ASN kita. Terus yang kedua adalah kita kurangnya kesadaran ASN tentang pentingnya jiwa patriotisme ini. Hanya beberapa ASN tuh hanya berpikir bagaimana bekerja dengan baik, mencari aman kan gitu ya, tanpa berpikir eh, apa namanya bagaimana dia membela negaranya ya. Salah satu contoh mudah di UPT kita atau di stasiun BMKG yaitu bagaimana kita menjaga data. Menjaga data, memiliki kualitas data yang baik ya, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Masalahnya adalah di BMKG kalau kita lihat kita terlalu menjaga data. Menjaga data tapi tidak mau memanfaatkan dengan kajian tulisan-tulisan yang diperuntukkan oleh para peneliti dan periset lainnya di universitas ya. Datanya banyak, BMKG mengeluarkan biaya sampai miliaran rupiah untuk menjaga kualitas data itu, tapi kita keep data. Padahal ini yang menjadi penting di sini adalah jiwa patriotisme itu kamu di mana gitu. Ketika kamu mengkeep data malah salah karena tidak manfaat untuk masyarakat. Ya. Nah, ini yang jadi pandangan saya. ASN Smart ASN di BMKG itu menjaga data tuh bukan mengkeep data, terus tidak boleh peneliti atau periset lain memakai data kita, ya. Nah ini yang kita buat level-level tertentu is okay, tapi level-level itu ada level 1, level 2, level 3. Nah level 1 itu yang dibutuhkan peneliti sebenarnya. Nah peneliti-peneliti itu harusnya kita bina, kita arahkan untuk membuat tulisan-tulisan yang bermanfaat sehingga dapat dimanfaatkan oleh operasional BMKG. Itu sederhananya seperti itu untuk bela negara terkait dengan jiwa patriotisme ya. Nah, kemudian dari sini kita melihat bagaimana menyelesaikan masalahnya, yaitu tentunya satu meningkatkan pendidikan dan pelatihan ASN. Dan alhamdulillah Pusdiklat sudah melakukan itu ya, dari Diklatsar, Diklatpim PKA, PKP, dan lain-lain ya, PIM 1 dan 2. Terus melakukan kampanye sosialisasi bagaimana lebih intensif tentang pentingnya jiwa patriotisme yang melakukan tugas sebagai ASN atau Smart ASN. Terus memberikan akses informasi teknologi yang memadai bagi ASN, meningkatkan komunitas dan koordinasi antara ASN berbagai pihak terkait, dan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen dalam instansi pemerintah untuk memperkuat jiwa patriotisme dan bela negara ASN. Nah, jadi itu saja dari saya, Pak Imbuh dan rekan-rekan semua. Dan jiwa patriotisme ini kesimpulannya adalah perlu kita bangun bersama di antara ASN dan memahami bagaimana bela negara dalam ASN. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Artinya kalau saya secara sederhananya, kalau orang cinta buat jiwa patriotik itu pantang menyerah ya Pak ya. Ya istilahnya orang yang mencintai itu nasionalisme dan patriotik itu orang yang pantang. Demi cintaku padamu, gunung pun akan kudaki gitu kira-kira seperti itu ya. Patriotik ya. Oke, makasih Pak Sedi, tepuk tangan untuk Pak Sedi. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon izin Pak Dira, boleh Pak Dira? Dira, Pak Dira. Siap Pak Imbu. Oke, silakan 5 menit Pak Dira. Ya Pak Imbu, saya kirim Pak. Apakah sudah muncul Pak Imbu? Ya, 5 menit saja Pak Dira ya. Ya, Pak, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Imbu, Bapak, teman-teman tingkat PKA tahun 2023. Selamat pagi. Izin Pak Imbu, ini terkait tugas esai 1, saya coba untuk memaparkan Pak, walaupun mungkin tidak sebagus seperti punya Pak Soedi tadi, teman-teman yang lain juga Pak. Saya ambil judul
implementasi wawasan kebangsaan Pancasila dalam meningkatkan layanan informasi meteorologi yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Kelas 11 Samratulangi Manado, Pak. Untuk saat ini memang saya bertugas di Manado, Pak, di paling utara di Sulawesi. Saya cukup bersyukur juga di Manado di Sulawesi Utara. Yang jelas keragaman di sana, toleransinya di Manado sangat terasa sekali, Pak, di Sulut. Apalagi saya memang berasal dari Sumatera, Pak, dari barat. Tapi lama-lama semakin ke utara nih, Pak Ibu. Mudah-mudahan cukup sampai di Sulut aja ini, Pak Ibu. Ya, terkait di Sulut memang toleransi cukup tinggi, Pak. Tapi sangat bersyukur keragaman di Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Apalagi sekarang saya masih dipercaya sebagai KOPT administrator di khususnya di Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado. Nah, ini bagaimana tadi dalam jelas di eh, pimpinan sekarang sangat dituntut sekali dengan tugas-tugas yang banyak sekali. Bagaimana peralatan juga seperti juga disampaikan oleh Pak Soedi tadi terkait data juga kita di BMKG sangat diharapkan oleh pimpinan juga masyarakat. Nah, peran pimpinan sangat penting sekali, Pak. Sekarang apalagi bagaimana kita memanage eh, bawahan kita, teman-teman di kantor untuk operasional agar bisa berjalan dengan baik, data yang baik juga. Nah, penting sekali wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila tadi dipahami oleh administrator pimpinan. Nah, ini penting sekali perannya. Sehingga adanya wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila yang dimiliki oleh administrator akan menjadikan administrator mempunyai jiwa kepemimpinan yang selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, ketika seorang administrator selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadikan pimpinan tersebut mempunyai integritas dan tanggung jawab dengan diamanahkan pada dirinya. Pimpinan sebagai role model yang akan dicontoh oleh bawahannya akan selalu dipantau baik di dalam tugas sehari-hari maupun dalam tingkah lakunya dalam keseharian untuk berjalannya suatu organisasi berjalan dengan baik di UPT di daerah seperti itu, Pak Ibu. Baik. Nah, seorang administrator merupakan pimpinan dalam pelayanan publik juga. Bagaimana kita tadi, kita di BMKG tadi, kita di Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, selain dalam pelayanan khusus di penerbangan, kita juga di publik juga untuk Sulawesi Utara. Nah, ini pelayanan publik juga sangat diharapkan juga untuk ke stakeholder yang ada di daerah. Nah, ini kita bagaimana memanage tadi teman-teman di sana agar selalu bertugas dengan baik, dengan mempunyai wawasan kebangsaan dan jiwa yang patriot tadi ke Pancasila tadi, Pak. Mungkin langsung juga, Pak, terkait juga sekarang bagaimana pimpinan juga satu sisi selain kita tadi pimpinan dalam melihat agar operasional terus berjalan baik, tapi satu sisi juga kita KOPT saya rasakan juga bahwa sekarang terkait seperti sekarang kita melakukan rapat koordinasi nasional, rakornas yang teras ujung-ujungnya adalah terkait dengan anggaran. Anggaran tadi, bagaimana juga kita dituntut tadi agar jangan terseret apalagi di BMKG dengan budaya tadi korupsi, permasalahan dalam kehidupan di kantor tadi agar tadi menjadi perhatian juga buat teman-teman di kantor bawahan kita agar jangan seorang pimpinan terjebak di dalam praktek korupsi, kolusi tadi dan dalam agar tadi jiwa untuk integritasnya juga dilihat sebagai pimpinan atau pejabat negara itu sendiri. Kita menciptakan birokrasi publik yang transparan dan akuntabel dalam setiap layanan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap layanan yang diberikan. Mungkin lanjut ke ini aja Pak Ibu untuk mempersingkat. Kita di Stasiun Samratulangi Manado saat ini pegawainya untuk ASN ada 27 orang, Pak. Terus itu tadi keberagaman juga. Terus juga untuk di PNPN-nya ada 11 orang. Nah, terus di layanan kita di sana selain tadi untuk penerbangan, kita memang untuk di publik juga layanan informasi cuaca publik, peralatan kita di sana. Nah, ini bagaimana tadi untuk seperti saya sampaikan tadi agar semua berjalan dengan baik, tentu integritas seorang pemimpin sangat diharapkan diuji dalam sikap serta nilai-nilai yang memang harus dimiliki
oleh seorang pimpinan guna untuk membangun kepercayaan antara individu dalam organisasi. Eh, Mungkin itu Pak Ibu yang Baik, bisa saya sampaikan. baik. Mungkin nanti di saat klasikal mungkin lebih ditajamkan. Yang jelas saya sangat senang Pak dengan materi yang baik tadi dalam bina bela negara ataupun implementasi Pancasila sangat Baik. bermanfaat sekali dalam untuk aktualisasi dalam tugas kita sehari-hari. Saya kira itu Pak Ibu. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dira. Yang saya tangkap ini integritas. Jadi kalau apa namanya kalau integritas itu komitmen ya. Kalau Ya. akuntabilitas itu profesional, ya kan? Akuntabilitas profesional dan komitmen. Nah, di situ ada ya harus dibedakan ya. Akuntabilitas itu profesional, bisa dipertanggungjawabkan. Integritas itu adalah komitmen. Nah, di situ ada nilai-nilai yang harus kita pegang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena kita harus menyesuaikan beberapa hal. Pak Bagus, mohon izin. Pak Bagus, Pak Bagus. Untuk Pak Bagus dan Bu Regina, sisanya kita akan beli porsi yang lebih banyak mungkin di klasikal, ya. Oh, baik. Baik. Bu Regina juga akan kita beli porsi yang lebih banyak di klasikal untuk esai dan Baik, Pak. karena kita menyesuaikan ya Bu ya, karena waktunya kita mau Bu Re, hati-hati rakornas. nyetirnya. Ya, hati-hati. Jadi apa namanya? Kita harus rakornas dan apa namanya menyesuaikan ke kegiatan yang lain. Jadi kita tuntaskan. Untuk pertanyaan mengenai tugas saya rasa sudah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan kita WA aja ya. Oke? Ya, Mas Imbu, terima Baik. kasih. Baik, terima kasih.